Kak, aku bingung jelasin cerebral palsy itu penyebabnya apa sih? Banyak, dari hamil, dari Biasa aja, langsung marah-marah Bu. Gimana? Jadi kan Abi itu cerebral palsy ya Bu ya. Banyak yang nanya gitu, Kak, aku bingung jelasin cerebral palsy itu penyebabnya apa sih? banyak, dari hamil, dari Biasa aja, langsung marah-marah Bu. Gimana? Banyak. Dari hamil bisa, dari proses lahir bisa, terus dari lahir dekat sampai 2 tahun kehidupan. Tapi apa namanya, bisa terdeteksi nggak sih pas hamil tuh nih anak tuh akan cerebral palsy gitu? Kalau Siti belum, kecuali kalau yang hidro gitu mah bisa. Iya, kalau hidrosefalus kan kelihatan dari USG, karena kan maksudnya di dalam perut kan kelihatan ada cairan di otaknya kan. Nah, Kalau yang Siti mah belum. soalnya kan kayak aku aja waktu pas hamil tuh pergerakan Abid kerasa, terus dia nendang gitu. Apa dari pas proses lahir? Gara-gara apa? Proses lahirnya? Sesar tuh faktor resiko. Iya. Mungkin bisa Terus, jadi. Terus dipaku, makanya dipaku juga sekarang kan udah nggak boleh. nggak boleh. Terus Itu kenapa sih, karena oksigen pas di otaknya anak berkurang atau gimana? kalau nggak nangis iya udah jelas kan pasokan oksigennya kurang. Si pengobatan buat anak cerebral palsy itu cuman terapi tok, udah nggak ada lagi. Farmakologinya mah ya kalau Apaan obat-obatannya, kenapa? ya kalau yang ada penyertanya kayak epilepsi ada obatnya gitu. Terus bisa sembuh nggak sih? Banyak nggak sih pasiennya Bu Nila yang pada sembuh normal, kembali normal seperti anak-anak, tumbuh kembang anak-anak lainnya? Karena bukan penyakit, ini kan kelainan. Jadi Oke, berarti cerebral palsy itu bukan penyakit tapi kelainan. Jadi tidak akan istilah kata sembuh bukan kayak flu sembuh. iya. Jadi ini akan ada jangka panjang gitu ya. Terperbaiki kelainannya. Oke. Tapi maksudku mengerti kan, Ibu maksudnya tuh ada nggak si pasien-pasiennya Bu Nila yang kehidupannya jadi seperti normal, seperti anak-anak normal lainnya gitu loh. Untuk normalnya mah kurang. Oke. Nah, kalau kasusnya Sabit nih, kan kan banyak nih teman-temannya Abid yang udah seumuran Abid, udah bisa jalan. Emang sih kalau misalnya untuk komunikasi mereka agak susah ya, tapi udah bisa jalan, udah bisa duduk, udah bisa merangkak gitu. Apa sih perbedaannya? Terapinya kayaknya sama, rajinnya sama. Abid nggak pernah bolong-bolong. Jangan nangis dong ya. Jadi bersambung. Iya, Ibu lagi wawancara sih. Nah, itu kenapa Bu? Maksudnya kasusnya Masing-masing aja. Walaupun juga judulnya sama, tapi kan satu anak beda-beda. Nah, kalau menurut Ibu nih dari kacamata terapis, kurangnya tuh apa? Abid itu maksudnya tuh harus bagaimana sih? Apakah emang si CP-nya beda? Enggak. Bosin. CP-nya tuh kenapa beda gitu loh sama temen-temennya Abid yang lain yang seumuran yang judulnya CP juga. Jawab Dit. Pertama hipoton. Hipoton, maksudnya Abid itu cerebral palsy hipoton. Si tonus otot ada yang Oke, jadi si apa masa otot? Apa otot? Torus otot itu ada tipenya 2, hipoton sama hiper. Kalau hipoton itu cenderung lemes. Oke, kalau hiper itu
Kalau yang hipoton akan lebih susah untuk ngejar perkembangannya dibanding, bukan perkembangannya apa? Tingkatin tonus. Oh, ningkatin tonusnya. Oke. Dibanding anak-anak yang hiper atau yang kita suka bilangnya tuh spastik ya. Karena kalau spastik itu nurunin tingkat tonus, bukan meningkatkan tingkat tonusnya. Apa sih tonus? Apa sih? Bit, aku ngomongnya gimana, Bit? Ya. Pokoknya maksudnya begitu sama Kan latihan sama aja, nanti juga kan dites sama dokter kan kayak gitu juga, Ibu. Iya kan dokternya ngerti maksudnya. Oh. Ada alat yang biar misalnya kayak nyetrum biar dia tingkat tonusnya tuh jadi tinggi apa gimana? Oh, soalnya anak aku kan kejang. Berarti kalau kejang itu ada gelombang listrik di badannya yang berlebihan atau yang enggak, apa sih kalau yang berlebihan? Oh, duh, itu ingus. Oh, ya Allah, ingusnya keluar. Lanjut. Bu, aku penasaran deh, kenapa sih setiap terapi? Nah, penasaran banget kenapa sih setiap terapi tuh Abid itu nangis sampai histeris? Apa karena sakit? Atau karena apa sih, Bu? Memang sebenarnya kayak di terapi dipijitin kayak gitu tuh si urat-uratnya tuh bikin dia sakit apa gimana? Enggak, anaknya nggak nyaman aja. Kalau yang sakit mah lebih pada yang kaku kayak baby. Oh gitu. Kalau malah kalau yang anak-anak spastik itu sakit. Mereka ngelarang aja kan meningkatin tonusnya. Kayak ini nggak sih, kayak yang lagi kesemutan terus dipegangin gitu nggak sih sakitnya? Atau kayak lagi kram terus sakit banget dong. Lagi kram terus itu kan sakit ya? Abid kenapa nangis? Nggak mau. Gitu ya. Nah terus kan waktu itu kan sempet kayak ngobrol Sabit itu di level 1 cerebral palsy yang targetnya 2 tahun udah bisa jalan, udah bisa duduk, dan sekarang kan ternyata nggak bisa duduk ya, belum bisa duduk. Dia udah bisa duduk kalau diposisikan. Maksudnya bisa duduk itu berarti dia udah bisa ngangkat badan sendiri dan duduk sendiri gitu ya. Nah, kan targetnya tidak tercapai nih 2 tahun. Kalau dari kasat mata penglihatannya Bu Nila nih, dia sampai dapet target itu umur berapa? Bisa ditentukan juga kalau ditanya target umur berapa. Tapi kalau misalnya yang kasusnya sama kayak Sabit yang bukan spastik, yang apa tadi sih bahasanya, aku lupa terus deh kalau yang itu. Flexit aja yang gampang. Apa? Flexit. Soalnya kasus cerebral palsy flexit itu malah jarang ya kayaknya, malah lebih banyaknya spastik ya. Nah, kalau yang Abid kan flexit itu ada nggak yang pernah Ibu tanganin yang sama kayak gitu? Oh, ya. Rahman, tapi kan Rahman dan Diwa bukan situ. Oh, kalau Rahman tuh Dandy Walker. Kalau Dandy Walker tuh yang ada warna-warna merah gitu juga kan di Nah, itu Mas Stuart Weber. Oh iya, itu Stuart Weber. Kalau Dandy Walker apa? Di semua pemeriksaannya Abid otaknya tuh normal, nggak ada apa-apa. Tapi kok kayak gini di apa namanya ini kelainan metabolik pun enggak gitu kan? Apa saya harus ke dukun, Bu? Cuma level dokter ya. Iya, pokoknya Dandy Walker tapi berarti bu kasusnya beda ya. Tapi sama tinusnya, kok tinus? tonusnya itu lemas gitu kan ya, sama kayak kasusnya Abid. Itu dia bisa duduk umur berapa? Oh iya, lupa. Rahman saking Lamanya. Jangan dong, Bit, jangan lama-lama, Bit. Rahman berapa